Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristu Mailani. Saya Suci Hairani. Saya Vika Astinova. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Hukum akan menjelaskan aliran-aliran dari Sosiologi Hukum. Apa saja sih macam-macam alirannya? Dan siapa-siapa saja sih tokoh yang mencetuskan aliran-aliran tersebut? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita saksikan bersama-sama. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran mazhab formalitas. Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah John Austin. Ia mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau disebut law is command of lawgivers, atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin pun, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Ajaran Austin kurang lebih memiliki tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Austin membagi hukum dalam dua bagian. Yang pertama, hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia. Yang hukum ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hukum yang sebenarnya, yaitu hukum yang tepat disebut sebagai hukum. Jenis hukum ini disebut juga dengan hukum positif. Hukum yang sebenarnya mengandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum sebenarnya pun terbagi atas dua bagian. Yang pertama, hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Dan tokoh yang kedua itu adalah Hans Kelsen. Dari unsur sosiologis yang berarti bahwa ajaran Hans Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ajaran Kelsen memandang hukum sebagai soling yuridis yang semata-mata hanya sama sekali terlepas dari Dasein atau kenyataan sosial. Dan ringkasnya, ajaran Kelsen ini adalah yang pertama, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Yang kedua, hukum tidak mempersoalkan bagaimana hukum seharusnya atau what the law ought to be, tapi apa hukumnya atau what the law is. Lalu, mazhab sejarah kebudayaan. Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya mempunyai kepemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam mazhab ini, mazhab sejarah dan kebudayaan itu menegaskan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Selanjutnya, aliran utilitarianisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham, yaitu bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Selanjutnya, menurut John Stuart Mill, pemikirannya dipengaruhi oleh pertimbangan psikologi yang menyatakan bahwa tujuan manusia mencari kebahagiaan. Dalam pemikirannya menjelaskan hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Selanjutnya, aliran sosiologikal jurisprudence. Ajaran-ajaran aliran ini berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Roscoe Pound. Beliau berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya, Eugene Ehrlich. Ia melihat adanya perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak yang lain. Titik pusat perkembangan hukum terletak pada undang-undang,
putusan hukum atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, aliran realisme hukum. Aliran ini diprakarsai oleh Carl Llewellyn, Jeremy Frank, dan Justin Oliver Wendell Holmes. Ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakannya bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di pengadilan dan pihak-pihak mana yang akan menang dalam suatu perkara. Aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep keadilan. Namun secara ilmiah, mereka menyadari bahwa keadilan atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan. Sementara itu, tugas hukum tidak lebih hanyalah proses dugaan bahwa apabila seorang berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menerima derita sebagai sanksi dan atau sebaliknya sesuai dengan proses keputusan yang ditetapkan. Selanjutnya, John Chapman Gray. Gray adalah salah seorang penganut realisme hukum di Amerika. Semboyannya terkenal as the Law Institute Law. Ia menyatakan di samping logika sebagai unsur undang-undang, maka unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Selanjutnya, Oliver Wendell Holmes, Jr. Holmes memandang apa yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim. Baiklah, demikian video kami kali ini. Sekian, terima kasih.